Bocah kulit hitam ini baru saja lulus ujian masuk universitas. Dia memberi isyarat tangan ke arah polisi untuk mengungkapkan kegembiraannya. Namun polisi salah paham bahwa dia memprovokasi mereka, jadi mereka mengejarnya. CJ melihat mobil polisi mengikuti dan berhenti. Polisi meminta untuk menunjukkan surat-surat kendaraan. CJ berbalik untuk mengambilnya. Namun mereka salah paham dan berteriak keras. Senjata, senjata, senjata. Tanpa peringatan apapun, mereka menembak dan membunuh CJ. Polisi menemukan SIM di dalam mobil. Dan pemberitahuan penerimaan. Tidak ada senjata yang ditemukan. Petugas phone panik, karena mereka membunuh seorang siswa. Petugas Rory sangat tenang. CJ belum mati, tapi mereka tidak menyelamatkannya. Mereka juga memborgolnya dan memaksanya berbaring. Kemudian mereka mengambil pistol lain dan meletakkannya di samping CJ. Gara-gara membuat adegan palsu, CJ ditembak mati polisi. Menjelang malam, polisi dan dokter tiba di TKP. Bu CJ, seorang polisi keturunan Tionghoa bernama Eve, juga datang. Ketika dia melihatnya mati, dia menangis dengan sedih. Dengan cepat ayah anak laki-laki itu, Hakim Charles, mengetahui hal itu. Charles pun menderita saat melihat jenazah putranya. Teman dekat dan kerabat pun datang ke rumahnya. Sampaikan penghormatan Anda kepada CJ dengan suara Anda dan hiburlah Eve. Malam berikutnya, Eve mengatakan dia telah mengundurkan diri, dan menyarankan Charles untuk mengundurkan diri juga. Namun Charles menolak, karena dia satu-satunya hakim kulit hitam di kota itu. Jadi dia ingin memenuhi tugasnya. Tak hanya bagi CJ, tapi juga bagi anak-anak warga kulit hitam lainnya. Keesokan harinya, Charles menemui temannya yang berprofesi sebagai polisi. Belakangan Charles mengetahui bahwa orang yang membunuh CJ adalah Von dan Rory. Pasangan itu pergi ke kantor polisi untuk menemukan mereka. Von sepertinya masih punya hati nurani. El tahu tidak mungkin dia bisa menghadapi mereka, jadi dia naik ke atas. Rory cukup sombong. Dia mengatakan dia tidak akan meminta maaf atas pekerjaannya. Charles bilang dia punya cara untuk membuat Rory membayar. Pengunduran diri hanyalah permulaan. Rory menoleh ke belakang dan berkata kepada mereka, "Saya tidak akan meminta maaf atas pekerjaan saya." Marah jadi dia menamparkan Rory. Rory hanya mengangguk dan pergi. Kemudian, Charles menemui wali kota setempat. Tapi mereka sama sekali tidak berpihak pada Charles. Wali kota mempercayai rakyatnya. Jika tidak cukup bukti, Von dan Rory tidak akan dihukum. Mereka juga bersimpati dengan Charles. Dan menyatakan rasa hormat yang tinggi kepada Charles. Mereka memahami kepedihan Charles karena kehilangan anaknya. Pada akhirnya, mereka memberi kompensasi kepada Charles. Namun Charles menolak. Charles menemui temannya yang merupakan seorang polisi lagi. Teman itu menemukan dokumen di ruang arsip dan mengirimkannya ke Charles. Charles baru mengetahui bahwa CJ dan yang lainnya semuanya dibunuh oleh polisi. Pertama, Charles pergi ke Javier. Charles memohon pada Javier untuk membantunya. Namun Javier menolak. Charles kemudian mendatangi ibu korban lainnya. Tapi dia sudah melepaskan urusan putranya. Sebab, dia sudah paham dengan sistem peradilan di wilayah tersebut. Faktanya, dia tidak berdaya melawan peradilan. Sore harinya, Charles membawa pulang makanan Cina yang lezat untuk istrinya. "Semoga aku bisa menghibur istriku." Meskipun Hawa patah hati, namun sebagai seorang suami, ia harus tangguh. Esokan harinya, kasus CJ menjadi berita. Media mengatakan El tidak sepenuhnya bersalah, karena ada senjata dan narkoba di mobil CJ. Charles sangat marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ekspresi Eve menjadi lebih intens. Jadi dia dan Charles bertengkar. Ella mengkritik Charles karena tidak kompeten, mengubah putranya dari tidak bersalah menjadi bersalah. Charles datang mencari wali kota lagi. Dia menunjukkan dua foto pistol itu. Katakanlah dua kasus berbeda tetapi senjatanya sama. Selain itu, Rory selalu hadir. Charles mengisyaratkan bahwa Rory bisa jadi pembunuhnya. Namun wali kota keberatan. Charles terus berdebat hingga membuat wali kota marah. "Bangun, sobat. Ini adalah akhir terbaik. Dewan kota telah membahas. Kami menawarinya keuntungan ekonomi tapi dia menolak." Charles pergi tanpa daya. Apa yang harus dia lakukan untuk mendapatkan keadilan? Charles datang ke tempat kerja Javier dan berbicara. Dia kemudian menunjukkan klip pada Javier. Javier melihat putranya ditembak mati oleh polisi sehingga dia tetap diam. Charles mengatakan putranya Javier tidak pernah membawa senjata. Apalagi pistol anak Javier persis seperti pistol CJ. "Aku baru saja melihat anakku meninggal." Javier mengeluarkan senjatanya, mengarahkannya ke Charles dan berkata, "Mengapa kamu menunjukkan kepadaku hal-hal ini?" Charles ingin mengajak Javier bekerja sama dengannya. Gunakan cara mereka untuk membalas dendam. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Javier sudah melunak. Jika Anda melakukannya, Anda harus melakukannya sampai akhir. Mereka berdua menyiapkan senjata dan pergi ke rumah Rory. Javier pergi duluan, perlahan berjalan masuk ke dalam.
Tapi dia ditemukan oleh Rory. Keduanya bertengkar sebentar. Rory akhirnya menjatuhkan Javier ke lantai. Saat Rory ingin menembak mati Javier, Charles bergegas masuk. Keduanya saling menembak untuk beberapa saat. Rory hampir terkena peluru. Saat itu, Rory mengaku dialah yang membunuh bocah kulit hitam itu. Pada saat ini, Charles pergi ke belakang Rory dan menyerang secara diam-diam. Namun dia tidak langsung melepaskan tembakan. Kali ini, Rory melemparkan asbak ke arah Charles. Untungnya, Charles belum pingsan. Saat Rory berbicara, dia dengan tegas melepaskan tembakan dan menembak mati Rory. Kemudian mereka pergi mencari target selanjutnya, Vaughn. Namun fakta bahwa mereka membunuh Rory terungkap, sehingga polisi menginginkannya. Di saat yang sama, Vaughn juga dilindungi dari rumahnya oleh polisi. Mereka sedang mengemudi ketika bertemu dengan 3 petugas polisi. Mengetahui bahwa mereka telah ditemukan, mereka membujuk ketiga polisi tersebut ke sebuah pabrik. Kemudian dia melumpuhkan 2 polisi. Polisi itu berakhir karena nasihat mereka, dan ketakutan. Jadi dia membiarkan mereka pergi. Dalam perjalanan mencari Vaughn, tanpa diduga mereka bertemu satu sama lain. Javier memutar balik mobilnya. Yang terjadi selanjutnya adalah pengejaran terus-menerus. Vaughn mengetahui dari petugas polisi lain bahwa Rory dibunuh. Dia adalah target selanjutnya. Vaughn langsung melepaskan tembakan dan menembak terus-menerus. 2 mobil saling berkejaran. Mobil Vaughn akhirnya menabrak mobil Javier dan mobilnya terbalik. 2 polisi keluar dari mobil untuk memeriksa. Mereka kemudian ditembak mati oleh Charles dan Javier. Mereka memaksa Vaughn keluar dari mobil. Perintahkan dia untuk berlutut di tanah dan meminta maaf. Charles meletakkan foto CJ di tanah dan menilai Vaughn. Vaughn kini menangis dan menundukkan kepalanya meminta maaf. Vaughn mengatakan dia memiliki seorang putra berusia 6 tahun. Charles juga mengatakan bahwa ia juga memiliki seorang putra. Vaughn tahu sulit baginya untuk lolos dari kematian. Lalu keduanya melepaskan tembakan bersama-sama. Vaughn tewas di tempat. Pada akhirnya mereka berhasil membalas dendam. Namun kemudian mereka juga ditembak mati oleh polisi. Kesalahpahaman menyebabkan banyak keluarga berantakan. Semoga tidak ada lagi rasisme di surga.